Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Islam itu Indah. Pirsawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pesan yang cukup indah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana 4 pesan ini merupakan pesan yang indah yang patut untuk kita pelajari, yang patut untuk kita renungi. Dan keempat pesan tersebut mengandung makna yang tersirat, yang mempunyai arti yang begitu mendalam. Sekalipun 4 nasihat ini disampaikan oleh beliau kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, namun sebenarnya pesan ini beliau sampaikan untuk kita selaku umatnya, agar supaya selamat dalam kehidupan di dunia hingga di akhirat. Apa pesan beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiq." Perbaharuilah kapalmu karena laut itu amat dalam. Apa makna yang tersirat di dalam pesan pertama yang disampaikan oleh baginda? Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa beliau memerintahkan kepada kita untuk memperbaharui perahu, berarti kita ini mesti senantiasa menata niat untuk melakukan satu rangkaian amal ibadah. Niat merupakan hal pokok dalam setiap perbuatan. Ibaratnya sebelum seseorang hendak berlayar, maka ia harus terlebih dahulu memastikan kapal dalam kondisi siap dan aman. Diperiksanya mesinnya, dipertimbangkan cuaca dan lain sebagainya. Begitu pula dengan hubungan niat dan amal. Artinya apa? Seseorang yang ingin melakukan sesuatu hendaklah menertibkan rencana dan tujuan yang baik. Rencana dan tujuannya itu hanya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya. Itu yang pertama. Lalu pesan yang kedua apa? Wa khudiz zada kamilan fa innas safara ba'id. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya amat jauh. Maksudnya apa? Yang dimaksud di sini tentu adalah apa? Mempersiapkan untuk perjalanan akhirat yang penuh dengan jerih payah melebihi perjalanan dunia yang fana ini. Karena perjalanan tersebut adalah perjalanan akhirat, maka bekalnya pun bukan kekayaan duniawi. Kita pergi ke akhirat hanya membawa bekal
amal kebaikan. Selebihnya, baik rumah, mobil, pabrik, tanah, anak, istri, jabatan, popularitas akan ditinggalkan begitu saja. Di akhiratlah berlangsung hari pembalasan atas segenap perilaku kita selama di dunia. Maka pirsawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang tak cukup bekal kelak di akhirat akan menyesal. Seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Fajr ayat 24 yang merekam penyesalan orang-orang yang tidak membawa amal kebaikan. Apa katanya? Ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai alangkah baiknya kiranya aku dahulu sewaktu hidup di dunia mengerjakan amal saleh untuk hidup ini. Lalu pesan yang ketiga yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dar Al-Ghifari, wa khaffifil himla fa innal aqabatu ka'udun. Ringankan beban bawaan karena lereng bukit sulit untuk dilalui. Maksudnya ini apa? Maksudnya adalah Rasulullah memerintahkan untuk meringankan beban bawaan karena yang akan dilalui jalan yang terjal dan berliku, lereng gunung yang akan dilintasi. Perjalanan jauh dengan tingkat kesulitan yang tinggi menuntut seseorang untuk mempertimbangkan barang-barang bawaan saat bepergian. Hal ini merupakan kiasan dari anjuran untuk apa? Tak terlalu membawa beban duniawi yang bakal menghambat perjalanan akhirat. Nabi mendorong umatnya, mendorong kita agar tak terlalu terpukau pada kehidupan dunia, karena semakin banyak pula beban yang bakal ditanggung. Karena negeri akhirat adalah tempat menghisap segala yang kita miliki, termasuk hal-hal yang bersangkut paut dengan hak sesama manusia yang lebih kita kenal dengan hakul adami, seperti hutang, perbuatan zalim yang belum dimaafkan, dan lain sebagainya. Termasuk harta kita. Harta yang kita miliki ini itu akan menjadi beban berat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak saat dihisab. Dari mana harta itu kita dapatkan? Dengan cara apa harta itu kita dapatkan? Lalu kita belanjakan kemana? Kita habiskan kemana harta itu? Itu akan dimintai pertanggungjawabannya, dan itu amat berat sekali. Lalu pesan yang keempat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Wa akhlisil amala fa innan naqada basir. Dan ikhlaslah beramal karena sesungguhnya Allah Maha teliti. Artinya Rasulullah menganjurkan, memerintahkan agar supaya kita memurnikan di dalam beramal. Artinya ikhlas di dalam melakukan amal ibadah.
tujuannya murni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan penghormatan dari makhluknya. Karena sesungguhnya ketika di dalam beramal, namun makhluk yang kita tuju, hal tersebut akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah kepada kita, yakni beramal yang tujuannya bukan untuk Allah, akan tetapi untuk manusia. Maka kelak di hari kiamat, kata Rasulullah, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan pahala kepada hamba-hambanya terhadap apa yang telah dilakukan, dikerjakan sewaktu hidup di dunia, Allah menyeru kepada pelaku riya, carilah oleh kalian yang sewaktu hidup di dunia kalian beramal bukan untukku, akan tetapi untuk manusia. Dan perhatikan oleh kalian saat ini, adakah mereka-mereka yang dulu sewaktu hidup di dunia engkau tujukan amalmu untuk mereka, saat ini bisa memberikan pertolongan. Dan dengan murkanya Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menyeret para pelaku riya ke dalam nerakanya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Pirsawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 4 pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat yang sangat penting, khususnya bagi saya pribadi dan pirsawan sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.